Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairia Wahyu dengan NIM 2201125010014 dari kelas 02 Statistika Perkantoran. Di sini saya akan membahas mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kasus tuberkulosis di Provinsi Sulawesi Selatan dengan metode regresi non-parametrik spline linear. Adapun poin pembahasan yang akan dibahas pada kali ini, yang pertama pendahuluan, kemudian metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Pertama kita masuk pada pendahuluan, yaitu latar belakang. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Sebagian besar kuman TB menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ lain. Nah, penyakit ini termasuk salah satu dari 10 penyebab kematian di dunia, di mana Indonesia menjadi negara dengan kasus TBC tertinggi kedua di dunia. Terdapat sekitar 10 juta orang terjangkit TBC pada tahun 2019 dengan angka kematian 1,4 juta jiwa. Adapun jumlah kasus TBC di Sulawesi Selatan mencapai 12.203 pada tahun 2020 dan menjadi 20.388 pada tahun 2022. Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan mencatat jumlah kasus tertinggi yang menandakan perlunya analisis mendalam terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi penyebaran penyakit ini. Maka dari itu, di sini saya akan melakukan penelitian analisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kasus tuberkulosis di Sulawesi Selatan dengan menggunakan regresi non-parametrik spline linear. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk model regresi non-parametrik spline linear terbaik untuk memodelkan kasus tuberkulosis di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang signifikan mempengaruhi jumlah kasus tuberkulosis di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun tujuannya, yang pertama, memodelkan hubungan antara jumlah kasus tuberkulosis di Provinsi Sulawesi Selatan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya menggunakan metode regresi non-parametrik spline linear. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah kasus tuberkulosis di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, selanjutnya kita masuk pada metode penelitian. Yang pertama, data. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 24 kabupaten atau kota, di mana variabel yang saya gunakan terdapat 1 variabel dependen dan 3 variabel independen, di mana variabel dependennya yaitu jumlah kasus tuberkulosis, kemudian variabel independennya yaitu jumlah kepadatan penduduk sebagai X1, jumlah penduduk miskin sebagai X2, dan jumlah rumah sakit umum sebagai X3. Adapun datanya dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Nah, adapun definisi operasional dari masing-masing variabel, yang pertama jumlah kasus tuberkulosis. Jumlah kasus tuberkulosis didefinisikan sebagai total kasus tuberkulosis yang terdiagnosis dalam suatu populasi tertentu selama periode waktu tertentu. Kemudian yang kedua, jumlah kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah suatu ukuran yang menunjukkan berapa banyak jiwa atau penduduk yang tinggal dalam 1 kilometer persegi. Nah, adapun rumus yang digunakan ialah kepadatan penduduk sama dengan jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah. Selanjutnya, jumlah penduduk miskin atau X2. Nah, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Kemudian, jumlah rumah sakit umum atau X3. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Selanjutnya, kita masuk pada langkah penelitian. Adapun langkah-langkah penelitian yang digunakan, yang pertama menganalisis jumlah kasus tuberkulosis di Sulawesi Selatan dan faktor-faktor yang diduga mempengaruhinya dengan cara yang pertama mendeskripsikan jumlah kasus TBC di Sulawesi Selatan dan faktor-faktor yang diduga mempengaruhinya, kemudian membuat scatter plot antara variabel respon dengan masing-masing variabel prediktor untuk mengetahui pola hubungan yang terjadi. Nah, setelah menganalisis,
Selanjutnya, yang kedua, memodelkan jumlah kasus tuberkulosis dengan menggunakan metode regresi non-parametric spline linear. Adapun tahapannya ialah yang pertama, menentukan 1, 2, dan 3 titik knot, kemudian memilih knot optimal berdasarkan nilai GCV yang paling minimum, selanjutnya mendapatkan model regresi terbaik dengan titik knot optimal, selanjutnya melakukan uji signifikansi parameter secara serentak dan parsial, dan yang terakhir membuat interpretasi model dan menarik kesimpulan. Selanjutnya, adapun diagram alirnya, yang pertama mulai, kemudian mengumpulkan data variabel respon, yaitu jumlah kasus tuberkulosis di Sulawesi Selatan, dan juga mengumpulkan data variabel prediktor, yaitu jumlah kepadatan penduduk, jumlah penduduk miskin, dan jumlah rumah sakit umum. Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan eksplorasi data pada variabel respon dan variabel prediktor. Selanjutnya, kita akan melihat apakah data tersebut tidak berpola. Apakah jika iya data tersebut tidak berpola, maka dilakukan pemodelan regresi non-parametric spline linear. Selanjutnya memilih titik knot optimum dengan melihat nilai GCV minimum. Namun jika data tersebut berpola, maka akan dilakukan pemodelan dengan regresi parametrik. Nah, setelah melakukan pemodelan, selanjutnya dilakukan pengujian signifikansi, selanjutnya interpretasi hasil dan kesimpulan, dan selesai. Selanjutnya kita masuk pada hasil dan pembahasan. Yang pertama, karakteristik jumlah kasus tuberkulosis di Sulawesi Selatan. Dapat dilihat pada tabel 4.1, di sini pada masing-masing variabel dilakukan eksplorasi data, di mana masing-masing variabel di sini kita melihat terdapat nilai minimum, kuartil 1, median, min atau rata-rata, kuartil 3, dan nilai maksimum dari masing-masing variabel Y, X1, X2, dan X3. Selanjutnya kita melakukan identifikasi hubungan antara variabel Y dan X, di mana dapat dilihat pada masing-masing scatter plot di sini. Untuk scatter plot Y dengan X1 dapat dilihat titik-titiknya tersebut itu seperti tidak membentuk suatu pola. Kemudian untuk scatter plot Y dengan variabel X3 juga tidak membentuk suatu pola. Tapi untuk variabel Y dengan variabel X2 itu seperti membentuk pola linear. Maka dari scatter plot ini dapat kita tentukan bahwa hubungan antara variabel Y dengan X1 dan X3 itu adalah non-parametrik. Sedangkan untuk X2 itu adalah parametrik. Namun untuk lebih jelasnya di sini dapat dilakukan uji linearitas untuk menentukan variabel yang termasuk komponen non-parametrik dan parametrik. Adapun kriteria ujinya yaitu jika p-value lebih kecil dari alpha 0,05 atau 5%, maka variabel tersebut termasuk ke dalam komponen non-parametrik. Nah, dapat dilihat pada hasil pengujiannya pada tabel tersebut, di mana variabel X1 dan X3 memiliki nilai p-value lebih kecil dari 0,05, sedangkan X2 p-value-nya lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa X1 dan X3 termasuk ke dalam komponen non-parametrik. Maka analisis yang akan dilakukan adalah pada X1 dan X3. Selanjutnya kita membuat pemodelan menggunakan regresi non-parametric spline. Adapun tahapannya, yang pertama pemilihan titik knot optimal berdasarkan nilai GCV minimum. Nah, dapat dilihat pada tabel 4.3, di sini terdapat hasil nilai GCV dari setiap titik knot. Ada 1 titik knot, 2 titik knot, dan 3 titik knot, di mana masing-masing titik knot itu titik yang digunakan ada 2 yang akan dibandingkan nantinya. Nah, kemudian kita lihat nilai GCV yang paling minimum itu pada 3 titik knot, di mana titik yang digunakan pada X1 yaitu 184,45, 300,85, 801,77, dan untuk X3 titik yang digunakan ialah 2, 3, dan 4. Nah, jadi titik knot yang menghasilkan nilai GCV paling minimum adalah 3 titik knot. Maka oleh karena itu, model terbaik yang akan dipilih adalah model regresi non-parametric spline linear dengan menggunakan 3 titik knot.
Selanjutnya dilakukan pengujian signifikansi parameter. Yang pertama dilakukan uji serentak. Nah, di sini untuk variabel X1 di mana nilai F hitungnya 27,2790 dengan p-value lebih kecil dari alfa 0,05. Selanjutnya untuk X3 dengan F hitung 0,3422 dan p-value lebih besar dari 0,05. Maka karena variabel X1 memiliki nilai p-value lebih kecil dari 0,05, maka X1 dapat maka X1 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y. Namun untuk variabel X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Selanjutnya dilakukan uji individu untuk masing-masing parameter. Nah, dapat dilihat pada tabel hasil uji individunya, di mana parameter yang signifikan hanyalah parameter beta 3 dan beta 4. Selain itu, parameter yang lainnya tidak signifikan. Selanjutnya kita membuat model regresi non-parametric spline linear. Nah, modelnya dapat dilihat seperti pada gambar berikut. Nah, model regresi ini menunjukkan bahwa kepadatan penduduk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kasus tuberkulosis, terutama ketika jumlah penduduk melewati batas tertentu. Hal ini menunjukkan adanya pola non-linear di mana peningkatan kepadatan pada titik-titik tertentu berdampak lebih besar terhadap jumlah kasus. Nah, selanjutnya kita dapat dilihat visualisasi plot dari ketiga titik node untuk masing-masing variabelnya. Di sini untuk variabel X1 dan juga untuk variabel X3, di mana untuk garis yang berwarna biru tua itu merupakan satu titik node, kemudian garis yang berwarna pink adalah dua titik node, dan yang berwarna coklat adalah tiga titik node. Selanjutnya kita masuk pada bagian akhir yaitu penutup. Kesimpulan, untuk model regresi spline linear, model terbaik yang diperoleh dalam penelitian ini ialah model regresi non-parametric spline linear dengan 3 titik node sebagai berikut. Nah, dapat dilihat untuk modelnya. Nah, pemilihan model ini didasarkan pada nilai GCV minimum yang menunjukkan bahwa model dengan 3 titik node memberikan hasil prediksi yang lebih optimal dibandingkan model dengan jumlah titik node yang lebih sedikit. Selanjutnya, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kasus tuberkulosis, hasil analisis menunjukkan bahwa variabel X1 atau kepadatan penduduk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah kasus tuberkulosis di Sulawesi Selatan. Semakin tinggi kepadatan penduduk, maka semakin tinggi pula jumlah kasus tuberkulosis yang dilaporkan. Kemudian untuk variabel jumlah rumah sakit umum atau X3 itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah kasus tuberkulosis. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan rumah sakit belum tentu berhubungan langsung dengan penurunan jumlah kasus tuberkulosis. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.